Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai agama di PAUD. Nah, pertama-tama kita akan mengenali langkah perkembangan nilai-nilai agama di PAUD. Yang pertama, kita harus menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara membimbing anak menuju akidah yang benar adalah dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Pendidikan ini harus diberikan sejak dini. Pada saat tersebut, mulailah mereka diperkenalkan pada makhluk-makhluk Allah, yaitu seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu menciptakan rasa aman. Perasaan aman dan ketenangan adalah kebutuhan yang mendasar yang selalu didambakan anak. Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya dari lingkungan keluarga saja, tetapi sekolah beserta seluruh aparatur dan lingkungan tempat tinggal juga memberikan pengaruh dalam menciptakan rasa aman bagi seorang anak. Nah, yang ketiga, menanamkan cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan seperti menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian lagu Indonesia Raya. Kemudian guru atau orang tua juga dapat memperkenalkan rumah adat atau baju adat dari berbagai suku di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu meneliti dan mengamati. Anak memiliki kecenderungan alami untuk meneliti sehingga dia mendapatkan pengetahuan. Kemudian dia kembangkan berdasarkan pengalamannya sendiri. Contohnya yaitu dia ingin mendengarkan suara kaca apabila dijatuhkan ke lantai, maka dia akan menjatuhkan kaca tersebut. Nah, yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Melibatkan anak dalam beberapa kegiatan menjadi langkah yang cukup efisien dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral. Anak akan merasa dibutuhkan dan terbiasa membantu orang lain. Penghargaan juga bisa diberikan kepada anak setelah selesai melakukan tugasnya. Tetapi yang lebih penting adalah penghargaan terhadap proses. Sebagai guru atau orang tua dapat memberikan penghargaan dengan memberikan pujian tentang proses yang sudah mereka jalani. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang beberapa perilaku yang tidak baik. Yang pertama yaitu suka meremehkan orang lain. Nah, kritik yang baik adalah kritik yang membangun dan memotivasi agar anak bisa berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu tidak mau mendengarkan. Anak-anak yang tidak ingin mendengarkan cerita atau perkataan temannya akan membuat temannya tersebut merasa bahwa semua masalah yang terjadi merupakan kesalahan mereka. Kenyataannya kesalahan bukan terletak pada temannya, tapi pada mereka yang berusaha menghindari pembicaraan yang malah menyalahkan orang lain.
Yang ketiga yaitu suka menghina. Adanya penghinaan melalui kata-kata atau sikap sudah menunjukkan sikap buruk pada anak, dan kita sebagai orang tua atau guru harus menghindari anak dari perilaku buruk tersebut. Terlebih jika anak yang melakukan hal-hal ini kepada temannya. Yang terakhir yaitu mengabaikan pikiran dan perasaan temannya. Kita sebagai orang tua dan guru harus menjauhkan anak dengan sikap seperti ini, yaitu mengabaikan pikiran dan perasaan temannya. Karena jika anak baik dengan menertawakan atau tidak menganggap penting apa yang temannya katakan, itu akan berdampak negatif juga ke anaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat perilaku yang tidak baik. Yang pertama yaitu mengganggu. Bentuk perilaku negatif ini sering kali ditemukan pada waktu pembelajaran berlangsung maupun pada waktu istirahat. Perilaku yang dilakukan anak ini sangat mengganggu proses kegiatan belajar untuk temannya. Jadi kita harus menjauhkan sikap buruk ini dari sang anak. Yang kedua yaitu berkelahi. Perilaku negatif seperti ini harus diperhatikan oleh guru atau orang tua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang peran guru dan orang tua dalam mencegah terjadinya perilaku yang tidak baik pada anak usia dini. Peran guru dalam mencegah terjadinya perilaku tidak baik tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap karakter anak yang ada di sekolah. Cara ini memerlukan kepekaan dari guru. Kemudian hal ini untuk mengetahui apakah ada anak yang memiliki perilaku yang mengarah kepada perilaku yang tidak baik. Kemudian peran orang tua. Orang tua juga memegang peran yang tidak kalah penting dalam hal ini. Orang tua seharusnya tidak hanya menyerahkan setiap aspek pendidikan kepada pihak sekolah tanpa mau tahu bagaimana dan apa yang terjadi kepada anaknya. Seharusnya orang tua turut memperhatikan sifat dan karakter yang dimiliki anaknya untuk mendeteksi apakah anaknya memiliki perilaku yang tidak baik atau tidak. Oleh karena itu perlu adanya edukasi kepada orang tua mengenai hal tersebut, sehingga orang tua dapat melakukan langkah-langkah yang mengantisipasi adanya perilaku yang tidak baik maupun dengan melakukan berbagai upaya lainnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang nilai-nilai agama di pendidikan anak usia dini. Sekian dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.